Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Sriandari, nomor absen 15. Saya Sonia Paramita, nomor absen 14. Saya Lutfi Berjase, absen 25. Kami dari United S2B. Pertama-tama, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi, mari kita membangkitkan semangat dengan menyuarakan yel-yel dari kelompok kami dan yel-yel kebesaran SMK Negeri 1 Sawah. United S2B, be the best, be smart, let's learn together. SMK bisa BMW, SMK bisa, SMK hebat, saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika. Prestasi, yes, narkoba, no. Prestasi, yes, narkoba, no. Apa kabar? Luar biasa. Generasi harapan bangsa, bersatu, maju, dan optimis. SMK Negeri 1 Sawan, indah, ceria, jaya, 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 yes. Baik, materi kali ini kita akan membahas mengenai kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Diawali dengan pengertian dari ilmu pengetahuan teknologi atau iptek adalah sebuah ilmu yang mana mempelajari tentang perkembangan teknologi yang berperan menunjang kehidupan manusia untuk lebih maju. Teknologi memiliki peranan penting sebagai barang maupun jasa dalam membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Adapun menurut salah satu ahli yaitu Mardi Kanto menyebutkan bahwa iptek atau ilmu pengetahuan teknologi adalah suatu perilaku produk, informasi dan praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Kemudian akan dilanjutkan dengan sejarah perkembangan iptek di Indonesia. Pada abad 19 yang mana dimulai tahun 1801-an, Indonesia memulai berbagai pendidikan sekolah yang mempelajari pengetahuan alam, sosial hingga teknologi. Pada masa ini masih dibilang ada berbagai teknologi, telepon hingga televisi, namun masih jarang dan langka dimiliki oleh rakyat. Abad ke-20 yang mana dimulai pada tahun 1901-an, Indonesia masih terjajah, namun perkembangan pengetahuan teknologi dan teknologi yang muncul sudah relatif banyak seperti radio hingga televisi. Kemudian untuk yang terakhir, abad ke-21 tahun 2001 hingga sekarang, perkembangan teknologi masa sekarang bisa dibilang relatif maju seperti internet hingga sinyal. Masa sekarang, teknologi sudah ada di mana-mana. Hampir semua orang mempunyai HP. Baik, selanjutnya yaitu landasan perkembangan iptek di Indonesia. Tujuan utama pengembangan iptek adalah demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Karena terikat oleh nilai, maka harus ada suatu paradigma yang menjadi landasan pengembangan iptek. Paradigma tersebut adalah Pancasila. Pentingnya nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana pengembangan iptek sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa dan tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pengembangan iptek harus berperi kemanusiaan dan tidak merugikan agar bisa mensejahterakan manusia. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, di mana pengembangan iptek ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata, serta dapat meningkatkan nasionalisme bangsa Indonesia dengan adanya kemajuan iptek. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, di mana pengembangan iptek harus dapat merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing sehingga tidak terjadi monopoli iptek.
Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pengembangan IPTEK harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Adapun kebijakan tentang IPTEK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 dirasakan kurang memberi kontribusi optimal dalam pembangunan nasional, sehingga muncullah upaya untuk memperbaiki dengan Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Sisnas IPTEK. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus 2019. Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mulai berlaku setelah diundangkan Menkumham Yasona Halauli pada tanggal 13 Agustus 2019 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 148. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6374 agar seluruh masyarakat mengetahuinya. Kemudian, pengaruh positif kemajuan IPTEK di berbagai aspek. Yang pertama, aspek politik. Memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Meningkatkan hubungan diplomatik antara negara, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang kedua, aspek ekonomi. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Terbukanya pasar-pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Informasi dapat langsung dipublikasi dan diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatkan supremasi hukum dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatkan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, menguatkan tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional. Kemudian pengaruh negatif kemajuan IPTEK di berbagai aspek. Yang pertama ada aspek politik, yaitu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi, yaitu negara dibanjiri barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas negara. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang ditentukan oleh pasar, dan sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Kemudian aspek sosial budaya, yaitu makin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin, dan makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian serta kesetiakawanan sosial. Lalu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu penyalahgunaan satelit oleh para teroris, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, dan melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Ditambahkan dengan contoh kemajuan IPTEK, yang pertama, perkembangan internet dan sinyal 4G, yang kedua, perkembangan telepon seluler, yang ketiga, perkembangan televisi, yang keempat, perkembangan komputer, yang kelima, perkembangan transportasi, yang keenam, adanya ilmu pengetahuan alam dan teknologi modern, yang ketujuh, munculnya media massa khususnya media elektronik, dan yang terakhir, munculnya metode pembelajaran yang baru.
Dan yang terakhir, sikap selektif perkembangan iptek. Iptek terus berkembang dan meningkat secara signifikan. Di balik majunya iptek, terdapat dampak buruk yang juga mengiringinya, seperti kejahatan online atau cybercrime, konten-konten kekerasan, pornografi, juga hal-hal berbau sara, dan juga masalah kesehatan. Untuk menghindari pengaruh buruk dan dari perkembangan iptek, maka kita harus bersikap selektif dalam menghadapinya. Berikut contoh sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. Untuk menghindari pengaruh buruk dari perkembangan iptek, kita harus berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan supremasi hukum, berpegang pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat, menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan hak asasi manusia atau HAM dan menjauhi penyimpangannya, terbuka, mendukung dan mengikuti perkembangan iptek, menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada HAM dan menyalahi dasar negara, menegakkan supremasi hukum tanpa adanya diskriminasi, menjaga pengawasan penggunaan teknologi terutama pada anak di bawah umur. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Unity S2B, go go go!